Selamat datang di episode terbaru Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Bersama saya Ana, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Riza Megasari PhD. Beliau ini adalah dokter dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ana. Oke, beliau ini disertasinya mengambil tentang tema home economic literacy yang sekaligus menjadi tema kita pada pagi hari ini. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, pemahaman tentang pengelolaan keuangan pribadi itu sangat penting ya Bu Riza ya? Iya, benar sekali. Oke, karena keuangan pribadi dan rumah tangga itu krusial dalam kita bagaimana mengelola keuangan, kemudian bagaimana kita juga melakukan penganggaran investasi dan pengambilan keputusan yang bijak. Dalam episode ini kita akan mengenal lebih dalam konsep literasi ekonomi, rumah tangga, mengapa hal ini penting, bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman kita terkait ini, dan bagaimana akhirnya nanti kita bisa mengambil keputusan ekonomi. Oke, baik. Sebenarnya kalau boleh tahu, sebenarnya apa sih Bu Riza pemahaman yang literasi ekonomi rumah tangga itu kalau dari segi Bu Riza? Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Jadi kalau kita membicarakan mengenai home economics literasi, dia itu berawal dari home economics dulu. Home economics ini adalah suatu ilmu yang membicarakan atau yang mempelajari mengenai ilmu-ilmu yang ada atau yang membantu di dalam kegiatan rumah tangga. Nah, kalau di dalam ilmunya sendiri, sebenarnya kalau home economic itu sendiri ada banyak. Jadi tidak hanya dalam satu ilmu, tapi di sini ada multidisiplin ilmu. Jadi mulai dari bagaimana nanti mereka mengelola makanan mereka, bagaimana nanti mereka mengelola baju mereka, rumah tangga mereka, bagaimana nanti mereka mendesain rumah mereka, terus keuangan mereka, banyak sekali. Nah, kalau dalam home economics literasi, yang seperti kita tahu dalam belakangnya ada yang namanya literasi. Nah, literasi ini tidak hanya sekedar mengenai memahami dalam kegiatan membaca saja. Seperti yang kita ketahui, kalau literasi itu biasanya identik dengan kegiatan membaca dan bahasa saja. Padahal yang namanya literasi sekarang ini tidak hanya sekedar membaca, tapi juga bagaimana mereka memiliki sebuah kemampuan, keterampilan, ya skill itu dalam segala ilmu. Nah, kalau dalam home economic literasi itu sendiri, home economic literasi karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa home economics ini memiliki berbagai cabang ilmu. Nah, kalau literasi di sini, home economic literasi di sini dia memiliki multidisiplin ilmu. Jadi multidisiplin ilmu itu tadi dia memiliki berbagai macam literasi. Jadi ada literasi makanan, ada literasi kesehatan, ada literasi keuangan, terus ada literasi digital, dan banyak lagi. Nah, kebetulan home economics literasi ini merupakan salah satu variabel dalam tesis saya kemarin. Jadi kemarin waktu saya studi, salah satu variabelnya adalah home economic literasi. Jadi ada beberapa, kemarin saya ada 7, saya tambahi ada entrepreneurship literasi dan juga ada digital literasi. Selain itu juga ada literasi environmental. Jadi ada literasi lingkungan seperti itu, karena kalau kita bicarakan sekarang ini hubungannya sama sustainability seperti itu. Ya, itu adalah sekelumit mengenai atau sekilas mengenai home economics literasi itu seperti apa. Jadi dia memang multidisiplin literasi, tidak hanya untuk satu saja, tetapi berbagai disiplin ilmu seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah kemarin saya sih nulis artikel. Saya hanya mengambil mengenai literasi literasi makanan dan juga literasi kesehatan itu untuk kesejahteraan ekonomi guru gitu. Jadi di situ saya menceritakan bahwa memang ternyata selama ini kalau kita tahu kalau membicarakan mengenai kesejahteraan ekonomi pasti hubungannya sama literasi keuangan aja gitu kan ya. Tapi kemarin saya mengambil sisi yang berbeda, salah satunya itu adalah literasi makanan dan juga literasi kesehatan seperti itu. Jadi kalau membicarakan ini saya rasa sangat penting sekali. Oke, baik. Luas sekali ya ternyata ya terkait dengan home economic literasi ini. Nah, ternyata home economic literasi itu tidak hanya terkait dengan bagaimana finansial ya, tapi juga tentang food literasi dan juga tadi sustainability ya. Oke, kemudian selanjutnya mengapa sih kita itu penting untuk belajar terkait dengan home economic literasi ini, baik secara individu, personal, atau mungkin secara kita rumah tangga gitu atau hidup bersama begitu. Oke, baik, kalau kita membicarakan mengenai pentingnya, kenapa sih
sih kita harus belajar mengenai home economic itu lagi ya yang pertama. Nah, sebenarnya kalau di luar negeri kita bicarakan home economics itu dia menjadi salah satu mata kuliah atau bahkan salah satu jurusan di dalam luar negeri. Nah, kalau setahu saya di Indonesia ini dulu itu seperti PKK. Jadi pendidikan kesejahteraan, iya pendidikan kesejahteraan keluarga. Kalau di Indonesia sih cenderung ke PKK-nya, tapi saya rasa ini juga sangat linear sekali dengan departemen kita, yaitu Departemen Ekonomi Bangunan juga di dalam pendidikan ekonomi. Karena salah satu yang dibahas tadi kan adalah mengenai keuangan, manage mengenai keuangan dan banyak hal seperti itu. Pentingnya kenapa kita harus belajar mengenai home economics ini ya, apalagi mengenai literasi ini, karena selama ini kita tahu selain dari sustainability, jadi yang saya pelajari di sini adalah mengenai self sufficiency atau mengenai kemandirian, bahwa setiap individu, setiap orang itu kan harus memiliki skill bertahan hidup, ya kan? Harus memiliki skill bertahan hidup di tengah semua yang sekarang ini kita nikmati serba instan. Serba mudah, gitu kan ya. Ya, serba mudah, serba instan dan di keadaan yang tidak pasti itu tadi. Jadi kalau di home economics ini mulai dari anak-anak gitu ya, mulai dari anak-anak itu mereka harus memiliki berbagai macam literasi ini. Apalagi kalau sekarang anak-anak dengan dimudahkan segala fasilitas, lapar tinggal GoFood gitu kan ya. Betul. Mau bersih-bersih tinggal panggil GoClean dan sebagainya gitu kan. Akhirnya mereka apa? Kita menciptakan sebuah generasi yang manja. Gitu kan, apa-apa manggil mama, apa-apa kita dimudahkan dengan yang namanya internet seperti itu. Nah, dengan adanya home economy ini anak-anak diminta atau mahasiswa kita atau siswa kita tadi memiliki yang namanya keterampilan atau skill untuk bertahan hidup seperti itu. Jadi setidaknya ketika mereka memiliki skill, oh bagaimana sih kalau saya lapar, apakah saya hanya panggil-panggil ibu saya kemudian makanan tersedia? Berarti kan saya harus bergerak. Bergeraknya seperti apa? Mulai yang pertama tadi, kalau yang membicarakan mengenai environmental kita ya, di lingkungan sekitar kita mulai mungkin kemarin diajari sama yang namanya COVID gitu kan ya, orang-orang mulai pandai bercocok tanam gitu kan ya, bercocok tanam, menanam bahan-bahan makanan yang sangat sederhana, cabai kayak gitu kan, kangkung, terus melihara lele gitu kan, hidroponik dan sebagainya. Kemudian mereka nanti mulai setidaknya mereka bisa lah nyeplok telur sendiri, ya mulai dari SD mereka sudah bisa bikin telur dadar atau dan sebagainya gitu kan. Jadi mereka setidaknya sudah bisa, anak-anak SD itu harus sudah bisa menanak nasi sendiri. Kan sekarang udah ada rice cooker gitu kan, ya tinggal ngasih beras, air, kemudian masukkan rice cooker sudah matang. Bagaimana? Terus yang paling sederhana tadi, mereka bisa memberikan makanan untuk diri mereka sendiri seperti itu. Terus kemudian setelah itu mereka harus tahu bahwa sekarang ini baju gitu kan ya, karena selama ini kita pakai laundry mungkin ya karena terlalu sibuk mesin cuci gitu kan, pakai mesin cuci dan sebagainya, ada ART kalau misalnya mau bajunya nggak bisa, bajunya masih kusut terus minta disetrikakan orang gitu kan. Nah ini anak-anak harus tahu juga bagaimana mereka memperlakukan baju mereka sendiri, bagaimana mereka menjaga kebersihan diri mereka sendiri, karena kaitannya ketika misalkan membicarakan mengenai yang tekstil gitu kan, salah satu hal yang dibahas dalam home economics itu ada tekstil juga. Jadi mereka tahu bagaimana ini kainnya katun nih. Kalau kain katun itu kan biasanya setiap baju ketika kita beli itu kan ada label. Nah di label itu kan biasanya ada tata cara untuk petunjuknya untuk ini tadi harus cuci tangan, nggak boleh disetrika dan sebagainya. Anak-anak harus diajari hal itu gitu kan ya. Setidaknya mereka harus tahu bahwa ini nanti karena umurnya bisa panjang. Kalau umur ketika baju tadi dirawat dengan benar sesuai dengan petunjuknya, umurnya panjang, kita tidak mengeluarkan uang berlebih. Gitu. Apalagi sekarang musimnya fast fashion. Gitu kan. Kalau dulu biasanya di luar negeri yang 4 musim mereka mengeluarkan baju setiap musimnya, tapi sekarang enggak. Mereka enggak peduli musim apa, tapi mereka selalu mengeluarkan fashion baru. Gitu kan. Tapi itu nanti apa dampaknya? Akan terjadi penumpukan sampah. Ya kan, kalau penumpukan sampah otomatis nanti bumi kita yang semakin tua ini akan semakin tidak terjaga. Nah salah satunya tadi seperti itu, bahwa anak-anak kita harus tahu bagaimana memperlakukan baju mereka. Nah seperti itu nanti kaitannya dengan kita harus bisa ngirit, karena kita nggak mengeluarkan uang kita untuk apa? Untuk beli baju baru. Nah kemudian yang bagian kesehatan juga seperti itu, bagaimana mereka bisa merawat diri sendiri mereka.
Oh bagaimana, oh ternyata saya harus mandi dengan bersih gitu kan ya. Oh bagaimana nanti kalau makanan saya juga harus bersih, rumah saya harus bersih, ventilasinya harus bersih. Hubungannya dengan apa? Kalau berikutnya adalah di bagian literasi kesehatan. Oke. Gitu. Jadi mereka harus tahu gitu. Jadi ternyata sangat kompleks ya. Sangat kompleks sekali. Literasi ini kalau yang saya tangkap berarti bagaimana kita mengajarkan warisan gitu ya kepada anak-anak kita untuk menjaga bumi kita gitu. Betul, Jadi warisan kemampuan untuk bertahan hidup, kemudian warisan juga untuk bagaimana mereka mengetahui proses gitu ya tentang bagaimana menjaga, kemudian merawat dan juga bertahan hidup tadi gitu ya. Oke. Kalau sebenarnya apa sih indikator atau cara mengukur tingkat literasi, home economic literasi itu dalam masyarakat kita gitu. Kalau tadi dikatakan oleh Bu Riza kan fashion berubah dengan sangat cepat, kemudian juga anak-anak dididik untuk semuanya serba instan, bahkan kita pun kalau malas masak kita langsung kita sudah sedikit banyak menukarkan hidup instan gitu ya. Jadi bagaimana sih cara kita mengukur seberapa sih anak ini sudah home economic literasi atau belum begitu? Nah, kalau untuk mengukurnya sebenarnya itu kan kalau kita lihat ini karena yang namanya home economic literasi itu tidak bisa diajarkan secara instan seperti itu. Tapi kalau kemarin saya sih mengukur dari karena kemarin di disertasi saya itu adalah subjeknya adalah Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru guru SMA kalau nggak, iya guru SMA, Bapak Ibu guru SMA itu jadi saya menggunakan survei sih sebenarnya, jadi mengisi kuesioner seperti itu. Itu kan kalau untuk yang orang dewasa seperti itu. Tapi kalau untuk yang anak-anak otomatis ya kita harus tahu bagaimana mereka berproses. Dan proses itu tidak hanya bisa dilihat dalam 1-2 hari kan, karena kita harus membangun sebuah kebiasaan. Ya, kalau membangun sebuah kebiasaan berarti nanti apa? Berarti nanti bisa dilihatnya adalah ketika mereka sudah remaja dan beranjak dewasa. Bagaimana mengenai kualitas hidup mereka, gitu kan? Bagaimana nanti mereka memiliki umur yang lebih panjang. Jadi angka harapan hidupnya lebih tinggi ketika mereka mampu menerapkan itu semua. Jadi tidak hanya sekedar mengenai angka harapan hidup yang tinggi, tapi bagaimana kualitas hidup mereka. Oke, berarti bisa diperkirakan kalau misalkan untuk 1 tahun pertama nih ditanamkan tentang pola pikirnya dulu gitu ya. Terus tahun kedua tentang habitnya begitu atau seperti apa. Terus mengunduhnya atau dikatakan ini sudah berhasil itu ketika bagaimana? Kalau dikatakan berhasil adalah dilihat dari tadi quality of life-nya. Jadi nanti kan ketika dewasa berarti kita bisa ngasih kuesioner mengenai quality of life. Jadi kan ada itu kuesioner mengenai quality of life. Jadi quality of life itu pun dibagi menjadi 2. Jadi ada quality of life nanti under 30 juga nanti sampai dengan yang sampai pensiun. Jadi nanti ada 2 pertanyaannya. Jadi ada 2 kuesioner yang bisa digunakan untuk yang masa muda gitu kan ya, dewasa muda, kemudian untuk mengukur quality of life-nya ketika dewasa sudah sampai retirement atau sampai dengan pensiun. Itu seperti apa, itu dilihatnya seperti itu. Kita melihatnya bisa pakai itu kalau untuk kita mengukur secara kuantitatif. Nah, kadang-kadang kan setiap orang itu berbeda karena pengaruh dengan dari lingkungan ya kan. Jadi meskipun nanti kita sudah mendidiknya, tapi setidaknya kita sudah memberikan habit yang bagus kepada siswa-siswi kita, mahasiswa kita, supaya tahu bahwa mereka itu nanti bisa mencapai quality of life yang bagus dan angka harapan hidup yang tinggi juga. Oke, menarik ya. Berarti memang butuh kerjasama semua pihak betul sekali. Kemudian prosesnya panjang ya, jadi kita nggak bisa menciptakan nih generasi yang baik sendirian gitu ya. Harus bersama lingkungan. Kemudian kita mungkin di Departemen Ekonomi Bangunan bersama-sama gitu ya, mempunyai pola pikir yang sama, menciptakan habit yang sama di departemen kita untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa kita menjadi quality life-nya bagus gitu betul sekali. Sebelum dia di 30 gitu. Karena nanti kalau kita bicarakan mengenai mahasiswa kita, Bu Ana, jadi kan mahasiswa kita ini dari berbagai latar belakang dan mereka itu dari berbagai daerah. Ya kan? Nah, kemarin itu saya memang sempat melakukan wawancara dengan 2 tahun yang lalu sih, mau akan wawancara gitu kan dengan beberapa angkatan. Jadi ada angkatan 2002 berapa ya kemarin terakhir? 2021, 2020, 2019, 2018. Ada 4 orang yang saya wawancari dari setiap angkatan. Saya tanya-tanya mengenai ketika, dan kebetulan mereka ada yang 3 orang anak kosan, jadi bukan anak Malang, satunya anak Malang gitu. Jadi saya tanya bagaimana mereka
bertahan hidup di Malang gitu kan. Ada yang mereka uang sakunya bagaimana, apakah mereka memasak, terus mereka ternyata ketika berkaitan dengan uang saku, apakah uang sakunya tadi habis atau bagaimana, atau mereka sudah belajar investasi gitu kan. Itu ada yang sudah malah mulai investasi juga. Jadi mereka sudah main saham gitu. Jadi mereka sudah main saham gitu. Terus saya tanya, "Oh, kamu selain main saham itu terus nanti punya usaha nggak sama teman-temannya?" Ada yang sudah mulai usaha juga dengan teman-temannya. Tapi kalian kadang-kadang kalau yang mau mulai usaha ada yang ini udah nggak jalan Bu. Tapi kan setidaknya mereka sudah belajar, sudah belajar, mencoba. Terus saya tanya lagi, "Oh, kebetulan ya cowok. Kalau kamu beli baju gitu, kamu beli baju yang sering kriteria beli bajunya seperti apa?"